Katanya sih informasi. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba angin kenceng banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di malam-malam tertentu apa ya? Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara langkah kaki ya. Ini boleh nggak ya? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Di video kali ini saya ada di kota atau kabupaten Ngawi teman-teman, yaitu di sebuah bangunan yang dulu lokasi ini adalah rumah seorang demang atau lurah pada zaman penjajahan Belanda. Bangunan ini dibangun sejak tahun 1919. Wow, tentunya bangunan kesukaan Mbah Peko. Keren sih. Oke, banyak warga menceritakan di lokasi ini dulunya sering mengadakan kesenian tradisional lah. Dan konon informasi yang saya dapat, katanya di dalam bangunan ini itu masih terdapat sebuah gamelan teman-teman. Oke, intinya di sini Mbak Peko tidak ada unsur melecehkan bangunan ini, merusak ataupun mencuri, Mbaril mengeksplorasi. Bagi kalian yang baru tahu channel Mbak Peko, bantu subscribe, bantu like, bantu share biar Mbak Peko tambah semangat lagi. Oke, saatnya kita telusurin bareng-bareng lokasi ini yang mempunyai nilai sejarah di Kabupaten Ngawi teman-teman. Wow, keren kan? Creepy Pak Li, creepy Pak D, sepele. Oke, kita telusuri bareng-bareng Mbak Peko Ribon. Kiku au, sit up to explore. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita juga harus berhati-hati. Di sini semak belukarnya itu udah rimbun banget teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, rahayu kula nuwun. Oke. Sumpah di sini kondisinya hujan teman-teman, makanya kita juga harus berhati-hati karena wow, ini sumurnya ternyata. Aku nggak ngeh kalau di sini ada sumur teman-teman. Oke. Intinya di sini Mbak Peko tidak ada niatan untuk mengangker-ngangkerkan bangunan ini teman-teman ya. Mbaril mengeksplorasi. Sempat tadi saya mendapatkan informasi konon penjaga lokasi ini adalah sesosok siluman ular yang cukup besar, melebihi besarnya pohon tersebut. Wow, alam bisawaf. Intinya di sini Mbak Peko hanya mengeksplorasi, mengulik tentang sejarah bangunan yang super wow menurut Mbah Peko. Oke, ini kayaknya kamar mandi teman-teman ya. Dan nggak tahu ini bangunan apa, tapi emang terlihat sih banyak
makanan ular juga di sini. Tuh di situ banyak makanan ular. Oke sih. Ini kayaknya dapur ya. Cuma atapnya udah jebol semua. Tuh. Nih. Oke, ini sampai di sanggah kayu seperti ini. Cukup disayangkan, bangunan ini tidak terawat, teman-teman. Padahal dulu bangunan ini sempat dijadikan apa ya, kayak tempat balai ngaji. Astagfirullah. Saya halusinasi, tak kirain apa loh. Itu putih-putih, ternyata Alibaba. Heleh. Sepele. Oke lah. Gila men. Sumpah. Sayang banget lokasi seperti ini. Dibiarkan begitu aja. Padahal bangunan ini menurut saya itu bersejarah banget cuy. Yaitu bangunan yang dibangun pada zaman penjajahan ya, 1919. Bayangkan, kita masih belum lahir cuy. Oke, katanya sih informasi. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba angin kenceng banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kenceng banget angin ini. Oke lah. Yuk, kita masuk teman-teman. Bismillah. Masuknya lewat sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Sakit. Ini kayaknya model sekat teman-teman ya. Sekat untuk membedakan suatu ruangan. Oke sih. Dan kaca-kacanya itu masih, sumpah ini masih jadul banget loh motifnya. Allahu Akbar. Walah, suara petasan teman-teman. Kaget aku. Oke, di bagian pintu samping itu masih ada teralis besi. Sempat ada beberapa warga yang bercerita Pak Lurah atau Demang yang dulu menempati bangunan ini itu satu-satunya orang terkaya di kecamatan ini teman-teman, dan mempunyai rel kereta api, dan hingga sekarang rel tersebut disimpan oleh ahli waris dari Pak Lurah atau Ki Demang pada zaman penjajahan dulu ya. Dan di tahun 2000 berapa tadi ya, 2011 itu gamelannya itu hilang teman-teman, dicuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan sempat dilaporkan usut punya usut sih, ternyata warga tetangga katanya sih nggak jauh dari rumah ini, katanya seperti itu. Sayang banget, padahal kalau masih lengkap dengan bangunannya mungkin cukup menarik untuk kita telusuri teman-teman, sejarahnya, storynya, ya kan. Wow, masih utuh men, genteng-gentengnya. Gila, tuh ciri khas tuh bangunan Belanda, bangunan kesukaan Bapak kok banget cuy. Oke, kita telusurin lagi lebih dalam ke ruang tengah teman-teman. Oke, sempat saya mendapatkan cerita di sebelah kiri ini adalah kamar Eyang Putri atau Mbah Putri, dan yang sebelah kanan Mbah Pekok itu adalah kamar Ki Demang atau Pak Lurah atau Mbah Kakung. Seperti itu yang informasi saya dapatkan dari beberapa narasumber teman-teman ya. Oke, kita telusurin sebelah kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rahayu. Kondisinya seperti ini teman. Udah beberapa genteng yang
udah hancur, sayang banget, sayang banget. Sumpah sayang banget. Cuma ornamennya itu masih utuh semua, mulai dari struktur kacanya itu utuh. Wow, sumpah keren banget teman-teman menurut saya. Oke, kita masuk ke ruang Mbah Putri atau cewek. Nah, kamar cewek. Assalamualaikum Rahayu. Di sini ada sebuah apa ya ini namanya ya? Untuk tempat ari-ari ya. Kalau untuk orang habis lahiran sih. Dan bangunan ini udah ditumbuhin oleh semak belukar seperti ini teman. Akar-akaran yang masuk dari luar ke area dalam bangunan. Wow, ini masih anyaman teman-teman. Gila nih, sumpah keren. Nah, itu ada sebuah, nggak tahu itu apa teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman. Penasaran? Ada sebuah tas juga di sini. Oke sih, sih. Oke. Dan kenapa di bangunan ini masih terdapat lampu? Karena di malam-malam tertentu apa ya? Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara langkah kaki ya. Ah, bodoh amat gitu. Sepele. Sepele. Intinya saya di sini nggak mau ngangker-ngangkerin ya. Lah, ngapain logatku jadi orang Madura ngehe. Oke, di sini kita masuk ke ruang ini dulunya dipakai untuk ruang tamu kalau ada tamu-tamu dari luar kota datang ke Pak Lurah atau Ki Demang. Dan di sini dibuat tempat gudang kayu teman-teman sama ahli waris. Oke. Kondisinya udah sangat hancur banget teman-teman. Mulai dari tengah ini loh. Dan struktur apa? Ininya teman. Wow. Creepy Pak D. Sumpah gokil lokasi ini. Oke, kita telusurin lagi. Sayang banget teman-teman. Sempat tadi dari narasumber juga menyebutkan ini adalah tiang untuk cowok, tiang untuk cewek, yang sini tiang untuk cowok. Yang cowok itu terbuat dari kayu. Tuh di situ cuma kondisinya udah sangat lapuk juga sih. Oke, I see. Oke, kita masuk ke ruangan ini teman. Bentuk bangunannya itu sumpah ini creepy. Nggak tahu ini bagi kalian yang tahu ya, logo yang tengah ini itu nggak tahu ini logo apa teman-teman ya. Nanti kalau kalian yang tahu bolehlah tulis di kolom komentar. Saya nggak begitu paham tentang bangunan Belanda. Wow, ada gambang men. Ini boleh nggak ya? Wah, anjay. Seumpama ini gambang ini masih utuh, mungkin ya sampai sekarang terdengar alunan-alunan gending Jawa di desa ini atau kesenian di pendopo ini. Insya Allah seperti itu teman-teman. Kalau nggak hilang semua alat musiknya. Oke, di sini tertulis tulisan Mojopahit teman-teman. Cuma sayang banget itu udah hancur seperti itu. Padahal ini cagar budaya sih menurut saya. Dan ini ada sebuah bangunan lah. Ada gininya juga teman-teman. Ada sebuah lingkaran di tengah-tengah apa ini ya, kusen bindu seperti itu. Tahu ini logo apa juga kurang paham ya. Oke, di sini wow, creepy Pak deh.
ini modelnya kayak musola ya. Kalau emang musola, maaf loh, saya nggak tahu teman-teman. Kalau emang musola, saya maaf ya, saya nggak tahu. Tapi bentuknya seperti musola sih. Sumpah sangat disayangkan lokasi ini bangunannya dibiarkan hancur seperti ini teman-teman. Sumpah sangat disayangkan menurut saya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya penelusuran Mbak Bekok tentang menelusuri bangunan ini. Suara apa ya? Halu saya. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya Mbah masuk lokasi ini, bangunan ini direnovasi lagi, dibuat diaktifkan lagi lah, dibuat apa gitu ya kan, dibuat balai RW bisa, balai pertemuan juga bisa. Ya cukup keren sih, meskipun lokasi ini nggak sebegitu besar tapi mempunyai nilai sejarah di Kabupaten Ngawi teman-teman. Oke, is magic lah. Ini adalah bangunan kesukaan Mbah Bekok banget. Oke, kita udah saatnya keluar teman-teman. Oke, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, cukup sekian ya penelusuran Mbah Bekok di bekas rumah Kilura atau Ki Demang di zaman penjajahan, yang bangunan ini dibangun sejak tahun 1919, yang menurut saya cukup disayangkan bangunan ini dibiarkan hancur seperti ini. Cukup disayangkan soalnya lokasi ini mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Oke, intinya di sini Mbah Bekok tidak ada unsur melecehkan bangunan ini, merusak ataupun mencuri, membaril, mengeksplorasi. Oke, udah saatnya Mbah Bekok undur diri dari lokasi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Bye bye. Sampai ketemu di video Mbah Bekok berikutnya. Cering.